Update status Brock Lesnar. Seth Rollins benci banget sama CM Punk. Detail masalah LA Knight dan Drew McIntyre. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Update status Brock Lesnar. Udah lama banget ya kita nggak lihat Brock Lesnar muncul di WWE. Terakhir kali namanya rame disebut-sebut gara-gara masuk dalam salah satu gugatan hukum ke WWE di awal tahun 2024. Tapi kemarin-kemarin Cody Rhodes sempat nyebut nama The Beast Incarnate di TV. Nah, itu bikin banyak fans mikir, jangan-jangan Lesnar bakal balik ke WWE buat persiapan WrestleMania. Sayangnya, menurut laporan terbaru, walaupun Cody sempat sebut nama Lesnar, saat ini tuh WWE nggak punya rencana sama sekali buat bawa Brock balik lagi. Bahkan, katanya di belakang layar pun gak ada pembicaraan apa-apa soal Lesnar udah lama banget. Laporan lain juga nge-backup info ini. Aku dikasih tahu secara tegas ini tuh udah dipegang sama tim legal WWE. Jadi bukan di tangan Triple H, dan Nika juga gak bakal nyalip keputusan tim legal. Kalau suatu saat masalah hukumnya kelar, baru deh mungkin Lesnar bisa balik. Tapi sekarang, aku juga gak tahu. Jadi ya intinya, jangan berharap Lesnar tiba-tiba nongol di Las Vegas akhir pekan ini buat WrestleMania 41. Tapi gak ada yang tahu juga sih. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar harus balik di WrestleMania atau WWE sekarang udah tidak butuh? Komen di bawah. Seth Rollins benci banget sama CM Punk. Seth Rollins baru-baru ini nongol di podcast No Just Football bareng Cam Hayward. Terus dia ditanya soal siapa lawan WrestleMania 41 yang paling dia benci, CM Punk atau Drew McIntyre. Jawaban Seth gampang banget, CM Punk, dan itu nggak ada lawan. Seth langsung ngerocos gini, benciku ke Drew, wah itu sih nggak sebanding sama rasa benciku ke CM Punk, kata Seth. Karena dia itu maling, penjilat, sok jadi korban, penjual mimpi palsu, penipu ulung. Dia bakal jual omong kosong ke kalian tanpa rasa bersalah, tanpa tanggung jawab. Dia cabut dari WWE, terus ninggalin teman-temannya gitu aja. Oke, kalau kamu lagi ada masalah pribadi, aku paham, itu hidup. Tapi habis itu, dia malah nyuruh orang ninggalin kerjaan, ninggalin keamanan mereka, ninggalin mimpi mereka cuma demi loyal ke dia. Terus pas orang-orang gak ngikutin, dia malah jelek-jelekin mereka di media. Dan sekarang, dia ambil duit dari anaknya miliarder, balik ke dunia wrestling yang dia hina-hina sendiri. Terus dia nyoba hancurin WWE dari dalam, sampai anak miliarder itu capek dan berhenti ngebayar dia. Dan sekarang, dia balik minta kerja ke kita, minta duit kita, sambil sok dukung WWE. Bro, aku beneran jijik banget sama dia. Gak ada yang bisa ngalahin rasa muaku ke CM Punk. Menurut kalian, apakah CM Punk itu emang munafik? Komen di bawah. Detail masalah LA Knight dan Drew McIntyre. LA Knight yang sekarang pegang gelar juara United States baru-baru ini jadi bintang tamu di acara Gorilla Position. Di sana dia ditanya soal kabar dia sempat punya masalah sama Drew McIntyre habis Royal Rumble kemarin. Tapi LA Knight bilang dia malah nggak tahu apa-apa waktu itu. Drew harus pulang karena acaranya udah kelar. Semua orang pada balik ke rumah juga kan. Katanya dia ngambek, aku aja nggak tahu. Sama sekali nggak ngeh, kata LA Knight. Pas aku balik ke backstage, aku nonton monitor, lihat sisa pertandingannya. Drew udah ada di belakang duluan sebelum aku bisa balik. Dia udah dieliminasi duluan. Aku nggak tahu apa-apa sampai aku udah di rumah. Tiba-tiba ada yang kirim artikel. Aku baca, wah menarik juga nih. Pas ditanya gimana biasanya WWE ngurus masalah kayak gitu, Elena jawab singkat aja. Katanya sih ada beberapa pembicaraan yang terjadi. Aku nggak bisa cerita detailnya gimana, tapi yang pasti ada beberapa obrolan lah, kata dia. LA Knight bakal mempertahankan gelar US Champion-nya lawan Jake Fatu di WrestleMania 41 pekan ini. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre yang lebay atau LA Knight yang kurang peduli? Komen di bawah. Damian Priest terpilih jadi leader di locker room WWE. Damian Priest, superstar dari SmackDown, baru aja duduk ngobrol bareng Justin Barresso dari Undisputed. Di situ, dia flashback ke masa awal karirnya di NXT tahun 2018 dan gimana caranya dia bisa dapat perhatian dari Triple H. Triple H tuh percaya banget sama aku, kata Damian. Pas aku gabung NXT, dia langsung taruh aku di posisi leadership. Kalau ada masalah, kita kadang ada rapat bareng. Nah, Triple H bilang, biar talent yang handle. Terus dia tunjuk aku dan bilang, Priest, kamu yang ngomong. Padahal waktu itu ada bintang-bintang kayak Adam Cole dan Undisputed Era. Jadi ya, aku ngerasa terhormat banget sih. Damian Priest sendiri dijadwalkan buat lawan Drew McIntyre akhir pekan ini di WrestleMania 41 di pertandingan Sin City Street Fight. Menurut kalian, apakah Damian Priest pantas jadi locker room leader di era baru ini? Komen di bawah. Misteri Karrion Kross yang belum terpecahkan.
Karrion Kross tuh suka banget nyelipin hal-hal kecil yang cuma fans setia bisa notice. Dan dia suka banget pas ada fans yang bisa nebak dan nyambungin petunjuk-petunjuk itu. Contohnya, gaya rambutnya Karrion beberapa waktu terakhir itu ternyata dia sesuaikan sama lawan-lawannya. Mulai dari Sami Zayn sampai AJ Styles, gaya rambut Karrion tuh sengaja dimiripin mereka. Bahkan di Raw minggu ini, Karrion juga sempat nyelipin beberapa tribut buat AJ. Tapi lucunya, meskipun fans sudah nemu banyak petunjuk, Karrion bilang masih ada 1-2 clue lagi yang belum ada yang nyadar. Dia bilang, di main roster ada satu petunjuk kecil, tapi yang paling gede tuh waktu di NXT. Aku kasih bocoran deh, itu ada hubungannya sama Hourglass, kata Karrion. Waktu aku dan Scarlett pertama kali ngedrop Hourglass ke member salah satu grup, terus grupnya pelan-pelan bubar. Itu bukan The Bloodline loh. Nah, silakan deh kalian pikir-pikir sendiri tuh maksudnya siapa. Menurut kalian, kira-kira Hourglass yang pertama itu buat siapa ya? Komen di bawah. Alasan kenapa banyak pertandingan multi-person di WWE sekarang. Shawn Michaels yang sekarang jadi wakil presiden senior talent development dan kreatif di WWE, baru-baru ini muncul di The Bobby Bones Show. Di sana, dia jelasin kenapa di NXT Stand and Deliver tahun ini ada banyak pertandingan multi-person. Aku ngerti sih banyak yang kurang suka sama pertandingan kayak gitu, kata Shawn. Tapi lihat deh, para superstar muda ini udah kerja keras banget sepanjang tahun dan gak semuanya dapat kesempatan buat tampil di BLE. Jadi, Stand and Deliver itu momen buat kasih mereka panggung. Apalagi sekarang kita udah mulai sering tur keluar kota buat TV taping. Makin susah buat semua orang dapat jatah tampil. Jadi ya, ini kesempatan buat mereka unjuk gigi di weekend terbesar WWE. Itu kan alasan kenapa orang pengen masuk dunia wrestling, buat ngerasain momen kayak gini. Kita sih berharap bakal banyak yang stand out nanti. Kita benar-benar pantau siapa yang bersinar. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pertandingan multi-person? Komen di bawah. Maria May segera ke WWE. Mantan juara Women's World Champion, Maria May udah nggak muncul lagi di AEW sejak kalah dari Toni Storm di Revolution. Dan belakangan ini banyak rumor yang nyebar kalau dia bakal cabut ke WWE. Laporan terbaru bilang kalau orang-orang di WWE itu udah tahu kalau Maria pengen banget pindah ke sana. Sumber lain juga nambahin, katanya beberapa orang di AEW percaya kalau Maria bakal angkat kaki setelah kontraknya habis tahun ini. Laporan lain juga ngebahas hal yang sama. Katanya, orang-orang yang deket sama Maria bilang dia tuh lagi pintar main strategi. Manfaatin situasi buat dapat negosiasi terbaik dari dua kubu, AEW dan WWE. Meskipun WWE kelihatannya ngebet banget pengen dapetin dia, AEW juga nggak mau kehilangan Maria gitu aja. Mereka masih berharap bisa pertahanin dia. Menurut kalian, apakah Maria May harus ke WWE atau menetap di AEW? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.